Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insya Allah banyak berbagi tentang ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Hari ini saya akan berbagi tentang sebuah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari terkait dengan seseorang yang bersedekah kepada 3 orang yang dianggap salah oleh orang lain yang melihatnya. Tapi beliau husnuzon, sehingga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang berkata, "Aku akan bersedekah." Lalu orang tersebut keluar dengan membawa sedekahnya. Kemudian ia memberikan sedekahnya kepada seorang pencuri. Maka orang-orang pun membicarakan hal tersebut. Bersedekah kepada pencuri. Orang tersebut berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji. Aku akan bersedekah." Maka ia keluar dengan membawa sedekahnya. Lalu ia memberikan sedekahnya ke tangan perempuan pezina. Kemudian orang-orang pun membicarakannya. Malam tadi telah disedekahkan kepada perempuan pezina. Orang tersebut berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji, karena sedekahku kepada seorang perempuan pezina. Aku akan bersedekah lagi." Maka ia pun keluar dengan membawa sedekahnya. Lalu ia memberikan sedekahnya ke tangan seorang yang kaya. Maka orang-orang pun membicarakannya. Bersedekah kepada orang kaya. Orang tersebut berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji, karena sedekahku kepada pencuri, pezina, dan orang kaya." Kemudian ia didatangi seseorang di dalam mimpinya. Lalu dikatakan kepadanya, "Adapun sedekahmu kepada pencuri, semoga ia dapat menahan diri dari perbuatan mencurinya. Adapun kepada pezina, semoga ia dapat menjaga diri dari perbuatan berzinanya. Dan adapun kepada orang kaya, semoga ia mendapat pelajaran sehingga ia pun mau berinfak dari apa yang telah Allah berikan kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1421. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada yang dirahmati Allah. Dari hadis ini kita belajar bahwa orang yang bersedekah ini memakai prasangka baik di dalam bersedekah, husnuzon, sesuai yang Allah perintahkan kepada kita semua agar tidak berprasangka buruk kepada siapapun. Apalagi ketika kita akan melakukan suatu amalan baik seperti halnya sedekah yang dilakukan orang ini, yang di dalam hadis ini, beliau husnuzon, beliau tidak tahu, itulah keterbatasan manusia, tidak memahami orang ini pezinakah, pencurikah, orang kayakah. Berbeda dengan orang yang buta mata hatinya, yang kata Nabi, jika kolbu rusak maka niscaya seluruh anggota badannya rusak. Maknanya jika hati manusia itu tertutup karena titik-titik hitam dosa yang ditimbulkannya, maka seluruh amal lahiriahnya juga pasti mengandung dosa. Ketika melihat dengan matanya, maka timbullah bisikan-bisikan hati yang tercela, sikap-sikap tercela, seperti hanya hasad, iri, dengki, suuzon, prasangka buruk kepada orang. Di hadis ini, orang yang bersedekah ini selalu berhusnuzon, selalu berprasangka baik kepada semua orang. Beliau tidak melihat seseorang itu, tidak menjustifikasi seseorang itu dengan mata lahirnya. Nah, ini hikmah, salah satu hikmah dari hadis ini adalah
melihat segala sesuatu. Kalau kita ingin menemukan kebenaran yang hakiki, maka kita harus melihat dengan mata hati kita. Apalagi kita bawa kepada ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, dengan mata ruh, dengan sarirah, maka penglihatan kita pasti benar. Tapi hal itu tidak mudah, karena hal itu sudah termasuk fasilitas yang namanya musyahadah, fasilitas istimewa bagi orang-orang yang suka menyucikan jiwa atau orang yang suka mujahadah kepada Allah dengan niat lillahi ta'ala, maka pasti orang itu akan mendapatkan musyahadah dari Allah. Karena hal itu Allah katakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Risalah Ghausiyah, barang siapa yang melakukan mujahadah pasti akan mengalami yang namanya musyahadah, dikehendaki atau dikendaki. Itu inti dari perkataan Allah kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang maknanya barang siapa yang selalu mengikuti perintah Allah sesuai syariat dan menjauhi larangan dari Allah sesuai syariat juga, perbuatan lahir dan batinnya yang hanya ditujukan kepada Allah semata-mata, maka Allah pasti membalasnya dengan kebaikan lahir dan batinnya. Yang salah satunya adalah perintah sholat pasti akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang mana ketika sholat itu dilakukan oleh kita dengan niat lillahi ta'ala, bukan tujuan selain Allah, tidak ada tujuan selain Allah, maka perbuatan yang seperti itu, sholat yang dilakukan seperti itu, akan membawa dampak yang sangat baik bagi lahir dan batin kita. Nah, kalau misalkan kolbu kita itu sudah baik karena perbuatan sholat kita yang kita kerjakan itu sesuai tuntunan syariat, maka pastilah perbuatan lahir kita juga akan baik. Karena acuannya tadi yang saya katakan tentang hadis Nabi, bahwa ketika kolbu, segumpal daging yang di dalam tubuh itu rusak, hati jika tertutup karena titik-titik hitam, karena perbuatan dosa yang diperbuat oleh kita, maka kita susah mendapatkan hidayah, susah memahami ilmu Allah, susah dan malas dalam beribadah. Sehingga semua perbuatan lahir kita itu pasti mengandung kesalahan, pasti mengandung dosa. Begitu juga sebaliknya, jika kolbu kita bersih, ibarat cermin, cermin yang bersih, apabila ditampakkan benda apapun di depan cermin itu, pasti bisa melihat secara utuh benda apakah itu. Secara utuh pasti memantulkan benda yang dihadapkan cermin itu. Berbeda dengan cermin yang kotor. Cermin yang kotor berdebu, apalagi sampai tertutup debu-debu yang tebal. Apabila semisalkan di hadapan cermin yang tebal dengan debu itu dihadapkan, dipantulkan dengan adanya benda yang namanya jam tangan, pastilah jam tangan itu tidak akan nampak pada cermin yang berdebu tebal tersebut. Apabila cermin itu dibersihkan sebagian dari debu, seperti hanya hati yang sudah kita bersihkan dengan amal-amal baik tapi belum maksimal, maka layaknya seperti debu, seperti cermin yang masih dikotori oleh debu-debu, walaupun ada bagian-bagian yang bersih dari debu. Maka ketika ada jam tangan yang ditampakkan pada cermin tersebut, hanya nampak sebagian saja, tidak utuh. Itu adalah gambaran ketika hati yang dibersihkan itu belum total kebersihannya, amal-amalnya belum bisa menandingi banyaknya dosa, sehingga bersihnya hati itu belum sempurna, maka ketika Allah tunjukkan suatu ujian, kebaikan maupun keburukan, tidak bisa melihat hikmah-hikmah di balik apa yang Allah tampakkan kepada manusia yang masih kotor tersebut. Jadi cermin yang berdebu tadi ibarat hati yang tertutup titik-titik noda hitam dosa. Sedangkan cermin yang bersih dari debu itu analogi atau gambaran dari kolbu yang bersih dari dosa.
Bersih dari dosa bukan berarti dimaksum dari dosa. Yang dimaksum dari dosa hanyalah Nabi, para Rasul, tidak dengan manusia yang lainnya. Bersih dari dosa untuk orang-orang seperti kita, maknanya adalah ketika kita berbuat dosa, terjerumus perbuatan dosa, padahal kita sudah semaksimal mungkin ingin menghindari dosa tersebut, tapi terjerumus juga. Maka untuk agar kita bisa kembali lagi bersih hati itu dari titik-titik hitam akibat dosa tersebut, kita segera mengamalkan apa yang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW anjurkan, yaitu segera mengimbanginya dengan berbuat baik, sehingga perbuatan baik itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Kembali lagi kepada seseorang yang telah bersedekah kepada 3 orang yang ternyata orang yang dianggap salah menerima sedekah itu. Orang-orang membicarakannya. Ketika orang ini husnuzon, sedekah yang pertama kali, ternyata yang diberi sedekah adalah pencuri. Sebenarnya tidak ada masalah dengan pencuri ketika diberi sedekah. Kenapa? Terkait dengan hadis Nabi yang lain, bahwa jantung yang basah, kebaikan yang kita lakukan kepada jantung yang basah, artinya makhluk bernyawa, sekalipun hewan, itu tetap ada nilai sedekahnya. Tidak peduli dia itu pencuri, orang kaya, pezina. Berbeda lagi kalau kita melihat para pemabuk yang memang biasa mabuk dan kita tahu betul dia mabuk-mabukan, uang yang dia dapatkan untuk mabuk-mabukan, maka kita menghindari memberi orang seperti itu. Tapi jika kita tidak tahu latar belakang orang tersebut, kita nggak boleh suuzon, mencari-cari kesalahan orang itu, sehingga ketika kita akan berbuat amal yang namanya sedekah, belum kita berbuat baik, malah kita berbuat buruk dulu terhadap orang tersebut. Apalagi jika dia, orang yang kita seuzoni, orang yang kita perasakan buruk itu ternyata seorang muslim. Ini dosanya besar. Jadi bukan dosa yang kecil. Maka kita harusnya selalu husnuzon, prasangka baik. Jangan memandang dengan mata lahir kita. Selama kita tidak melihat perbuatan maksiat yang terang-terangan oleh mata lahir kita, maka kita tidak boleh suuzon. Ketika ingin sedekah, ya sedekah saja. Acuannya hanya melihat hadis Nabi yang satunya tadi, yaitu apapun kebaikan yang kita berikan kepada makhluk yang bernyawa, walaupun itu orang yang kelihatannya bajunya bagus, tapi kita ingin sedekah seperti hanya kepada teman kita traktir, itu kan ada nilai sedekahnya, asalkan niat kita bukan untuk menyombongkan diri bahwa kita orang kaya, kita ingin riak pamer bahwa kita ini ahli sedekah. Tidak begitu. Jadi kita seringkali lupa mengingat bahwa kita seringkali mentraktir teman-teman yang pakaiannya tidak seperti gembel, tidak seperti mungkin tidak seperti pemulung. Kita santai-santai saja. Tapi kenapa kepada orang lain yang tidak kita kenal selalu mencari-cari kekurangannya, lalu kita seolah-olah tahu betul orang ini layak atau tidak mendapatkan sedekah itu? Padahal Allah menciptakan kita manusia memiliki keterbatasan, tidak mengetahui kebenaran yang hakiki selain orang yang dikehendaki Allah mendapatkan ilham untuk bisa mengetahui dengan musyahadahnya, dengan basirohnya atau dengan sarirohnya apalagi. Jadi seperti itu saudara-saudariku, ketika kita ingin bersedekah, lakukan saja tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat pakaian. Selama itu makhluk bernyawa, ada nilai sedekahnya. Karena itu yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam redaksi hadis yang lain. Makanya di hadis ini, ketika orang tersebut bersedekah yang ternyata tanpa diketahuinya adalah pencuri dan akhirnya diomongin oleh orang lain, maka beliau memuji Allah, tidak menyesali perbuatan beliau di dalam bersedekahnya kepada orang yang dianggap pencuri oleh orang lain. Misalkan dia memang pencuri, dia tidak berbuat kerugian.
Karena perbuatan baik yang dilakukannya. Memberikan sesuatu kebaikan dan dengan husnuzon pula. Akhirnya beliau sedekah lagi. Ternyata menurut orang itu pezina. Dan semisalkan jika memang pezina, tidak ada yang salah memberi sedekah kepada pezina. Ya. Karena dia tidak tahu perbuatan perzinahan yang dilakukan, dia tidak tahu. Dia husnuzon bahwa perempuan ini mungkin perempuan baik-baik. Ya, diberikanlah sedekah tersebut, maka orang lain pun membicarakannya. Akhirnya orang tersebut memuji kembali Allah. Ya Allah, bagimu segala puji. Karena sedekahku kepada seorang perempuan berzina, aku akan bersedekah lagi. Karena diomongin orang lain, maka beliau bersedekah lagi kepada orang lain dengan husnuzon lagi. Yang ketiga kalinya beliau berhusnuzon. Akhirnya orang yang ketiga yang menerima sedekahnya ternyata orang kaya. Tidak ada masalah. Karena tetap seperti yang tadi saya katakan, hadis Nabi dengan riwayat yang lain memberikan kebaikan kepada makhluk yang bernyawa, itu ada nilai sedekahnya. Tidak ada masalah. Akhirnya ketika sedekah kepada orang yang ketiga tetap dianggap salah oleh orang lain yang melihatnya, maka Allah memberikan petunjuk melalui mimpi. Ya. Akhirnya di mimpi itu dikatakan kepadanya, kepada orang yang bersedekah dengan husnuzon ini, yang dianggap salah oleh orang lain, maka perkataan di dalam mimpi itu, adapun sedekahmu kepada pencuri, semoga ia dapat menahan diri dari perbuatan mencurinya. Maknanya, apabila orang ini bersedekah kepada pencuri, bisa jadi pencuri tersebut mendapatkan hikmah. Ya, mendapat hikmah dengan menahan dirinya, walaupun 1 hari beliau menahan diri untuk tidak mencuri karena sudah mendapatkan rizki dari Allah melalui orang yang sedekah dengan husnuzon tersebut. Bisa jadi orang mencuri itu karena keterpaksaan, kebutuhan sehari-harinya yang memang dia belum memiliki ilmu syariat, atau dia punya ilmu syariat, sudah mengetahui mencuri itu dosa, tapi keimanannya minim, sehingga dia berbuat mencuri karena keterpaksaan. Nah, ini maknanya, makanya hadis ini, semoga ia dapat menahan diri dari perbuatan mencurinya, karena ada orang yang telah bersedekah pada hari tersebut. Adapun kepada berzina, semoga ia dapat menjaga diri dari perbuatan berzinanya. Nah, ini bisa jadi yang dimaksud hadis ini, orang yang berzina bisa jadi keterpaksaan juga, faktor ekonomi yang dijadikan alasan, karena dia tidak punya sanak saudara yang mau membantunya, dan dia juga tidak punya ilmu, pengetahuan yang luas tentang usaha, dan juga tidak punya akses, tidak punya modal. Akhirnya dengan akalnya yang pendek, dengan keimanan juga tipis, dan keterpaksaan atas dorongan faktor ekonomi yang memang minim, akhirnya beliau berzina, perempuan ini. Nah, bisa jadi karena ada sedekahnya orang yang husnuzon tadi, dia bisa menahan diri, walaupun semisal 1 hari, sudah baik. Karena ada rezeki yang didapatkan dari orang yang berbuat sedekah kepada beliau, akhirnya bisa jadi pezina tersebut berhenti atau menahan diri walaupun sehari. Kita tidak boleh menganggap remeh walaupun hanya sehari di dalam bersabar atas menjauhi kemaksiatan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, untuk kita bisa tersenyum kepada saudara kita saja, itu jangan kita meremehkan amal baik itu. Kenapa Nabi berkata begitu? Karena amal baik kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman yang azali. Manusia sebelum lahir, manusia sebelum beramal, Allah sudah memberikan dahulu amal tersebut. Oleh karena itu, Allah mengutus malaikat ketika usia janin, manusia berusia 4 bulan di dalam kandungan. Malaikat diutus oleh Allah untuk menetapkan 4 hal. Setelah ditiupkan ruh, Allah menetapkan 4 hal melalui malaikat tersebut, yaitu ajal, matinya kapan, lalu yang kedua amalnya, yang ketiga rizkinya, lalu masa bahagia atau celakanya.
Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang lain, tidak ada manusia yang bisa masuk surga karena amalnya. Tapi bukan berarti untuk berhenti beramal, melainkan kita yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal baik, haruslah menyadari bahwa amal yang kamu lakukan itu bukan karena kemampuanmu sendiri. Ingatlah makna kata la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya tanpa rahmat dari Allah. Makanya Nabi bersabda, kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita, walaupun diperantarakan dengan sarana amal ibadah. Itu maknanya. Jadi kita tidak boleh ujub, tidak boleh bangga atas diri, walaupun amal baik kita udah segunung. Nah, tidak boleh, karena itu semua karunia dari Allah. Seperti hanya Allah berfirman tentang semua kebaikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah di dalam surah An-Nisa ayat 79. Oleh karena itu perlulah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, bahwa amal-amal kita, amal baik kita itu adalah ciptaan dari Allah, karunia dari Allah sebelum kita lahir. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menganjurkan apabila kita diberi perilaku yang baik, maka janganlah mengakui sifat baik itu, karena sifat baik itu hanya milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Itu adalah rahmat Allah, supaya Allah menyelamatkan kita dengan adanya sifat baik yang Allah titipkan kepada kita. Akhirnya perkataan berikutnya di dalam mimpinya orang tersebut, semoga dan adapun kepada orang kaya, semoga ia mendapat pelajaran sehingga ia pun mau berinfak dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, ini maknanya. Bisa jadi orang kaya yang diberikan sedekah oleh orang tersebut awalnya mungkin kikir atau mungkin sedikit dalam berinfak, ketika melihat orang lain yang tidak sekaya beliau kok mampu bersedekah kepada orang lain. Sedangkan saya punya mobil, punya rumah, tapi malas sedekah. Tapi kikir dalam sedekah. Maka bisa jadi lantaran orang yang husnuzon tadi, yang bersedekah kepada orang kaya tersebut, bisa menjadi lantaran orang kaya tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya luas, yang rahmatnya lebih besar daripada kemurkaannya. Oleh karena itu kita harus husnuzon ketika akan berbuat baik apapun itu. Dan ketika setelah berbuat baik, kita tidak usah pedulikan omongan orang lain yang mengomentari amal-amal kita. Asalkan amalan kita sudah sesuai syariat Allah, kita ketahui itu kebenarannya, kita sudah berguru bahwa amal seperti itu sudah benar, dengan husnuzon, dengan harta yang halal, dengan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariatnya sudah sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis As-Sunnah. Seperti hanya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kita tidak akan tersesat selamanya apabila kita berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi. Ya. Kalau misalkan sudah seperti itu, lalu kita tarekatkan, kita amalkan dengan cara yang juga memang sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka sudah selesai urusan kita. Perkara diterima atau tidaknya, urusan Allah. Ya. Karena setiap amalan kita pasti Allah balas. Perbuatan sekecil zarrah pun, sebesar zarrah pun, sebesar semut kecil pun pasti Allah balas. Seperti halnya firman Allah di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar zarrah, maka niscaya pasti melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan kejahatan sebesar zarrah, niscaya pasti melihat balasannya. Maknanya Allah tidak akan menutup mata, tidak membalas semua amal manusia, baik itu kebaikan ataupun kejahatan, sekecil apapun. Pastilah, niscaya akan dibalas sama Allah. Kalau perbuatan baik, maka Allah berbuat lebih baik dari apa yang kita lakukan.
Karena sifat Allah maha pemberi, maha pembalas terbaik adalah ketika manusia berbuat baik, amalan kita dilipat gandakan. Berbeda dengan apabila kita melakukan kejahatan, kita hanya dibalas kejahatan itu dengan yang setimpal dengan perbuatan kita. Itulah perbedaan Allah kita. Allah Tuhan alam semesta yang maha baik. Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat. Di dalam hadis ini seseorang ini mendapatkan mimpi setelah beramal dan dikomentari orang lain. Perlu diketahui seluruh umat Islam pada khususnya, mimpi bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan keterangan, bisa dijadikan hujah, asal mimpi itu dari orang yang soleh dan tahu maknanya dengan benar. Karena apa? Kalau mimpi tidak bisa dijadikan hujah, mimpi yang benar, mimpi petunjuk dari Allah, tidak mungkin di Al-Quran banyak difirmankan tentang mimpi, seperti hanya di surat Yusuf ayat 4, ayat 6, ayat 21, ayat 100, ayat 101 dan lainnya. Di surat Yusuf banyak sekali contoh mimpi dan keterangan ilmu takwil mimpi. Dan juga di surat As-Saffat ayat 102, ayat 105, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sehingga terjadilah peristiwa yang namanya hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mempercayai mimpinya itu adalah petunjuk dari Allah, maka Allah membalas dengan kebaikan. Akhirnya ditukarlah dengan hewan kurban. Ya. Dan di surat yang lain juga ada terkait dengan Nabi Muhammad SAW yang akan hijrah. Itu terjadi sesuai mimpinya. Banyak sekali kisah-kisah mimpi yang disiarkan, yang mana hal itu dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari, di kitab Sahih Muslim, dan juga kitab-kitabnya para wali. Yang salah satunya adalah hadis riwayat Al-Bukhari yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi dari orang yang soleh itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi bagian dari nubuah. Dan Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu itu berupa mimpi. Itu di hadis riwayat Al-Bukhari yang lain. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang menyatakan tersebut bahwa turunnya wahyu pertama kali berupa mimpi, dan Nabi Muhammad SAW melihatnya seperti cahaya ketika subuh. Di dalam hadis riwayat Muslim, mimpi itu disebutkan ada 3. 1. Mimpi kabar gembira, maksudnya mimpi petunjuk dari Allah. Yang kedua, mimpi karena bawaan pikiran saat terjaga, maknanya orang yang sebelum tidurnya dia sering memikirkan suatu, entah itu suatu yang disukainya atau dibencinya, sering dipikirkan, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Nah, mimpi yang kedua ini, jenis yang kedua ini tidak perlu dicari takwilnya, karena tidak akan berdampak di dalam kehidupan. Mimpi jenis yang ketiga yaitu mimpi yang menyedihkan dari setan. Biasanya mimpi yang seperti ini itu menyeramkan, menakutkan, menyedihkan, dan tidak juga berdampak kepada kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak perlu dicari takwilnya, dan Nabi Muhammad SAW bersabda tidak usah diceritakan kepada orang lain karena hal itu tidak membahayakan. Oleh karena itu, ketika bermimpi yang buruk, menyedihkan, yang menyeramkan dari setan, dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk 1. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dengan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, dengan cara meludah ke arah 3 kali, ke arah kiri sebanyak 3 kali. Meludahnya dengan volume yang kecil saja, simbolis saja. Tidak perlu dengan jumlah air ludah yang besar. Yang ketiga, mengubah posisi tidurnya. Semisalkan kita terbangun di malam hari lalu ingin tidur kembali, dianjurkan untuk mengubah posisi tidurnya berbeda dengan kondisi awal tidur kita. Yang keempat, misalkan sebelum kita tidur yang pertama kali tadi mendapatkan mimpi dari setan tadi, itu belum membaca surat-surat yang biasa dibaca Nabi Muhammad SAW sebelum tidur, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bisa juga dengan ayat kursi. Karena
jaminan apabila orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur itu dijaga dari gangguan setan hingga bangun tidur. Maka kita harus mengingat setan atau jin itu bisa mengganggu manusia bukan hanya di saat terjaga, tapi juga di saat tidur, yaitu di dalam mimpi. Supaya dijamin oleh Allah, terhindar dari perbuatan gangguan setan dan jin selama tidur, maka kita baca ayat kursi salah satunya. Kebiasaan Nabi dalam baca surat-surat tersebut meniupkan kedua telapak tangan beliau, lalu mengusapkan ke seluruh badan beliau yang mudah dijangkau oleh tangan beliau. Jadi itu sunnah-sunnah yang memang dianjurkan beliau kepada kita semua agar terhindar dari keburukan-keburukan, gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan jin ketika tidur. Dan kunci untuk mendapatkan mimpi-mimpi yang baik, satu, kita harus taat kepada Allah lahir dan batin setiap hari. Di dalam keseharian kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin taat kepada Allah lahir dan batin, yaitu melakukan perintahnya sesuai syariat, menjauhi larangannya sesuai syariat. Yang lebih baik lagi, yang ketiga, yang dianjurkan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang harus ada pada diri seorang mukmin, yaitu menerima takdir dari Allah. Takdir baik dan buruk. Menerima bagaimana? Ketika diberi takdir baik, kita bersyukur, bukan hanya dengan mengucapkan hamdalah saja, melainkan kita mengaplikasikan kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu dikembalikan kepada Allah dengan sarana kebaikan. Yang kedua, bersabar atas musibah-musibah buruk yang Allah timpakan, entah itu karena dosa-dosa kita atau karena memang Allah uji ingin mengangkat derajat kita bersabar atas itu semampunya. Apabila kita tidak bisa, kita minta ampun, kita minta pertolongan kepada Allah supaya dimampukan. Karena perbuatan kita sekecil apapun tidak akan bisa berbuat dengan diri kita sendiri. Ya. Ingatlah selalu makna la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Manusia tidak berdaya menghindari maksiat sekecil apapun tanpa rahmat atau pertolongan Allah. Dan manusia tidak bisa mengupayakan kebaikan apapun, amal baik apapun, sekecil apapun, tanpa rahmat dari Allah juga. Karena kita ini ibarat mayat seonggok daging yang tidak berdaya dan upaya. Selain kemampuan, daya dan upaya itu adalah dari Allah semata-mata. Karena Allah menciptakan peluang-peluang baik dan buruk yang bisa kita lakukan itu adalah dari Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengilhamkan manusia itu sifat takwanya dan sifat perbuatan jahatnya. Sifat baik dan buruknya Allah yang mengilhamkan, tapi kita dituntut untuk memilih kepada hal yang baik. Karena itu Allah yang Maha Bijaksana mengutus para nabi, para rasul untuk mengajarkan ilmu-ilmu syariat agar kita bisa melalui ujian-ujian dari Allah dengan baik, dengan keridhoannya. Seperti hanya Nabi Muhammad SAW yang difirmankan di dalam Al-Quran, diutus oleh Allah mengajak manusia yang awalnya dari kekafiran, dari kegelapan menuju cahaya, menuju petunjuk, agar manusia tersebut selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, hikmah dari hadis yang tadi saya bacakan, yaitu di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1421 adalah anjuran untuk selalu husnuzon di dalam bersedekah. Tidak hanya sedekah, melainkan seluruh amal baik yang kita akan berikan dalam rupa apapun kepada orang lain haruslah dengan husnuzon, agar Allah memberikan petunjuk seperti halnya dialami orang ini melalui mimpinya. Karena beliau husnuzon, beramal baik sesuai syariat, maka Allah memberikan petunjuk agar manusia yang beramal ini mendapat ketentraman di dalam batinnya ketika mendapatkan ocehan-ocehan, omongan-omongan
dari orang-orang lain yang mengomentari amal-amalnya yang dianggapnya salah, padahal Allah sifatnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan dia dalam hal pengawasannya, dalam hal ilmunya, dalam hal kebijaksanaannya, dalam hal rahmatnya, dalam hal pemberiannya, dalam hal kasih sayangnya. Tidak ada yang setara. Maka manusia yang mengomentari di hadis ini tentang amal yang dilakukan yang dianggapnya salah, Allah memberikan, istilahnya memberikan petunjuk kepada orang yang telah berbuat baik di jalan Allah itu melalui mimpi. Allah Maha Gaib menciptakan sarana mimpi adalah sarana gaib bagi orang-orang yang dikehendaki. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sore ini. Semoga bermanfaat. Mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah. Niatkan untuk Allah agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil, tentunya ganjil di dalam hal ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.